Pernah nggak sih kamu lihat orang beli barang mahal padahal kayaknya lagi bokeh? Atau sebaliknya, punya temen yang gajinya gede tapi super duper hemat. Kita sering banget kan ngecap mereka aneh atau gila. Tapi ada satu rahasia besar nih. Sebetulnya nggak ada yang gila kalau soal uang. Tiap keputusan, seaneh apapun kedengarannya, itu punya alasan yang masuk akal banget buat orang yang ngejalaninnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngebuktiin itu kita mulai dari satu contoh yang mungkin sering banget kita lihat dan bikin kita geleng-geleng kepala. Ini nih pertanyaan klasik. Kenapa ya orang yang uangnya pas-pasan justru paling sering beli tiket lotre? Kan logikanya mending uangnya buat makan atau kebutuhan lainnya kan? Nah, jawabannya ini bakal ngebuka mata kita banget soal cara kita semua memandang uang. Coba deh lihat data ini. Ini yang bikin kaget. Ternyata kelompok berpenghasilan paling rendah itu rata-rata ngabisin $412 setahun buat tiket lotre. Sekarang bandingin sama yang penghasilannya paling tinggi, cuma sekitar $103. Itu bedanya 4 kali lipat. Kok bisa gitu ya? Nah, disinilah letak perbedaannya. Buat kita yang mungkin ngelihat dari luar itu cuma buang-buang duit. Tapi buat mereka, mereka itu bukan sekedar beli secari kertas. Mereka itu lagi beli harapan. Mimpi buat punya kehidupan yang lebih baik, buat nyokolain anak, atau sekedar buat bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Dan buat mereka, harapan itu nilainya jauh lebih besar. Contoh tadi itu ngebawa kita ke inti masalahnya. Cara kita ngelihat uang itu sepenuhnya dibentuk sama pengalaman pribadi kita masing-masing. Pengalaman yang mungkin cuma secuil, tapi efeknya luar biasa kuat. Coba bayangin deh, semua kejadian soal uang di seluruh dunia sepanjang sejarah itu kayak samudera yang luas banget. Nah, pengalaman pribadi kamu soal uang itu cuma setetes air di tengah samudera itu. Kecil banget kan? Tapi ini yang gila. Setetes air yang kelihatannya sepele tadi ternyata punya pengaruh sampai 80% ke cara kita mandang seluruh samudera keuangan itu. Makanya, kita semua itu punya peta keuangan yang beda-beda di kepala kita. Apa yang kita alamin sendiri itu jauh lebih nempel daripada teori di buku manapun. Gampangnya gini deh, anggap aja hidup itu kayak perjalanan. Orang yang perjalanannya dari kecil udah ngelewatin jalanan rusak dan penuh tanjakan karena kemiskinan, pasti cara dia ngelihat resiko bakal beda sama orang yang dari lahir perjalanannya selalu di jalan tol yang mulus. Ini bukan soal siapa yang lebih jago nyetir, tapi emang kondisi jalan dan peta yang mereka pegang dari awal itu udah beda banget. Ada lagi nih faktor lain yang nggak kalah penting. Tahun lahir kamu. Iya, beneran. Tahun lahir kamu bisa nentuin banget cara kamu mikirin soal uang. Misalnya gini, kalau kamu lahir tahun 70-an, pas kamu remaja, kamu lihat pasar saham naik gila-gilaan, 10 kali lipat. Wajar dong kamu jadi mikir, wah investasi itu keren banget. Tapi coba bayangin, kalau kamu lahir di tahun 50-an, kamu ngelihat pasar saham ya gitu-gitu aja. Mungkin kamu jadi lebih mikir, mending nabung di bank aja lebih aman. Sama halnya kayak inflasi. Generasi yang tumbuh di tahun 60-an itu ngerasain harga-harga naik 3 kali lipat. Ngeri kan? Buat mereka, nyimpen uang tunai itu rasanya kayak bakar duit. Beda banget sama yang lahir tahun 90-an, di mana harga-harga lebih stabil. Pengalaman kayak gini tuh benar-benar ngebentuk apa yang kita sebut DNA finansial kita. Dan di tengah semua perbedaan ini, ada satu fakta yang nyatuin kita semua. Fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Kalau soal ngelola keuangan modern, kita semua ini sebenarnya masih anak bawang. Coba deh kita lihat timeline ini. Mata uang emang udah ada dari ribuan tahun lalu. Tapi dana pensiun, reksadana, dan hal-hal canggih lainnya itu semua baru ada di akhir tahun 70-an, bahkan 90-an. Ini tuh instrumen yang umurnya bahkan lebih muda dari orang tua kita. Jadi kalau kamu kadang ngerasa bingung, ngerasa salah ngambil keputusan soal uang, itu wajar banget. Kita tuh bukan gila. Kita cuma generasi pertama yang dilempar ke dunia keuangan serumit ini dengan pengalaman historis yang minim banget. Oke, jadi apa sih poin utamanya dari semua ini? Simpel aja sebetulnya, kita cuma perlu geser sedikit cara pandang kita. Dari yang tadinya suka ngejudge, jadi coba untuk lebih ngerti. Artinya apa buat kamu? Pertama, coba deh lebih santai sama diri sendiri soal kebiasaan keuanganmu. Kedua, jadi nggak gampang menghakimi orang lain. Karena sekarang kita tahu, akal sehat soal uang itu nggak sama buat semua orang. Selalu ada cerita pribadi di balik setiap keputusan finansial. Nah, sebagai penutup, aku mengajak kamu buat mikir sebentar. Coba deh jujur sama diri sendiri, tanyain ini.
Pengalaman apa sih di masa lalu, mungkin waktu kecil, yang sebenarnya paling ngebentuk caraku ngelihat dan ngelola uang sekarang? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu jauh lebih ngerti soal diri kamu sendiri.